Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Miss Merit pada materi gaya dan gerak. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu nih tujuan pembelajarannya. Yang pertama untuk menganalisis gerak pada benda, menganalisis gaya pada benda, menganalisis hukum Newton tentang gerak, dan menganalisis penerapan hukum Newton pada gerak makhluk hidup. Yang pertama nih kita harus tahu nih, apa itu gerak? Gerak adalah perubahan kedudukan benda terhadap titik acuan. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Sapi manakah yang dikatakan bergerak? Apakah sapi A atau sapi yang B? Nah, mana yang benar? Ternyata sapi yang A. Mengapa demikian? Karena itu tadi, gerak adalah perubahan kedudukan benda terhadap titik acuan. Berarti harus ada perubahan kedudukan benda. Di sini tadi sapinya jaraknya 2 meter dari titik acuan. Kemudian sapinya bergerak mendekat ke menara Eiffel atau titik acuannya, sehingga sapi yang A disebut bergerak. Sedangkan sapi yang B tadinya jaraknya 2 meter, kemudian posisi akhirnya juga 2 meter, sehingga dalam fisika sapi yang B disebut tidak bergerak atau diam. Kemudian gerak itu relatif, maksudnya apa nih? Maksudnya gerak itu tergantung pada keadaan pengamatnya. Nah, kita perhatikan dulu nih ilustrasi berikut. Perhatikan gerakan Gary, apakah Gary bergerak mendekat atau menjauh? Nah, kata Patrick, Gary bergerak menjauh, sedangkan kata SpongeBob, Gary bergerak mendekat. Mana nih yang benar? Keduanya benar, karena itu tadi, gerak itu relatif, tergantung pada keadaan pengamat terhadap benda yang diamati. Di sini pengamatnya adalah Patrick atau SpongeBob, dan benda yang diamati adalah Gary. Kalau pengamatnya Patrick benar, Gary itu geraknya menjauh, tapi kalau pengamatnya SpongeBob benar, Gary itu bergeraknya mendekat. Makanya gerak itu disebutnya relatif, tergantung pada pengamatnya. Gerak dibagi dua nih, menurut keadaan dan menurut bentuk lintasannya. Kalau menurut keadaan benda ada gerak nyata dan gerak semu, sedangkan menurut bentuk lintasannya dibagi menjadi gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, gerak yang dibagi menurut keadaan benda ada gerak nyata, yaitu gerak yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Nah, contohnya ini, bolanya berubah, terjadi perubahan jarak antara bolanya dengan batnya. Kemudian ada gerak semu, gerakan benda yang sebenarnya diam, tetapi oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Jadi hanya terlihatnya saja bergerak, seolah-olah bergerak. Contohnya ini, tiangnya terlihat bergerak mundur, padahal tiangnya ini diam. Nah, makanya disebut gerak semu. Nah, gerak menurut bentuk lintasannya. Ada gerak lurus yang lintasannya lurus, ada gerak melingkar yang bentuknya lingkaran, kemudian gerak parabola yaitu lintasannya membentuk parabola. Nah, ini perhatikan nih, jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu panjang lintasan yang ditempuh oleh benda yang bergerak dalam waktu tertentu, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Nah, perhatikan nih gambar berikut. SpongeBob ingin pulang ke rumah, cuman dia jalannya belok-belok, sehingga membentuk lintasannya seperti ini. Panjang lintasan yang dilewati SpongeBob tadi itu disebutnya jarak. Nah, kemudian tadi kan SpongeBob ada di titik ini ya. Kemudian di akhirnya dia sampai ke rumah. Berarti terjadi perubahan kedudukan awal dan kedudukan akhir. Nah, perubahan kedudukannya ini disebut perpindahan. Jadi kalau jarak ini panjang lintasan, kalau
perpindahan ini perubahan kedudukan. Perubahan kedudukan awal dan akhir. Nah, ditekankan lagi, coba bisa lihat di Gary nih. Gary tadi bergerak dari titik A ke titik B, ngelewatin titik B, melewati titik C, sampai balik lagi ke titik B. Nah, berarti jarak tadi kan panjang lintasan. Dihitung semua tuh, jaraknya berapa tadi Gary? Berarti dari A tadi dia ke B 10 meter, dari B dia ke C 8 meter, kemudian dari C dia ke B 8 meter, sehingga panjang lintasan atau jaraknya adalah 26 meter. Kemudian perpindahannya, perubahan kedudukan awal dan akhirnya Gary hanya dari titik A ke titik B, sehingga perpindahannya 10 meter. Nah, selanjutnya kelajuan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak tiap satuan waktu. Rumusnya V sama dengan S bagi T, dengan V sama dengan kelajuan satuannya meter per second, S-nya jarak satuannya meter, T-nya waktu satuannya second. Di sini ada segitiganya. Kalau mau nyari S berarti V kali T, kalau mau nyari V berarti sama dengan S bagi T, kalau mau nyari T sama dengan S per V. Contoh soalnya nih, sebuah mobil berjalan melintas dari Bogor menuju Puncak dengan kelajuan 10 meter per second. Perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Nah, sama Miss Merit wajib ditulis diketahuinya. Kemudian ditanyakannya. Nah, diketahuinya apa nih? Kelajuannya 10 meter per second. Berarti kelajuan itu apa nih? Kelajuan itu V. V-nya 10 meter per second. Kemudian ditempuh dalam waktu 2 jam. Berarti T-nya sama dengan 2 jam. T itu waktu, satuannya harusnya second bukan jam. Berarti kita ubah dulu nih satuannya, 2 jam dikali 3.600 second menjadi 7.200 second. Nah, yang ditanya adalah jarak antara Bogor dan Puncak. Berarti yang ditanya adalah S-nya. Nah, jawab nih. Kalau mau nyari S berarti rumusnya S sama dengan V dikali T. Ya nggak? S sama dengan V dikali T. V-nya 10, T-nya 7.200. Sehingga hasilnya S sama dengan 72.000 meter. Atau kita bisa ubah nih ke kilometer, 72 kilometer. Jadi jarak Bogor dan Puncak adalah 72.000 meter atau 72 kilometer. Nah, ini ada tugas di buku tulis, silakan kalian kerjakan. Kemudian difoto hasilnya, kirim ke Miss Merit. Kalau ada yang masih bingung, silakan langsung tanya ke Miss Merit, jangan sampai tidak mengerjakan. Batas pengumpulannya hari ini, silakan dikerjakan dengan baik. Ya, sudah selesai, alhamdulillah. Semoga ilmunya sampai ke kalian dan berkah untuk kehidupan kalian ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.